Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 4 halaman 111 sampai dengan halaman 113 yang diambil dari buku Kurikulum Merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Bab 20 ringkasan kelas 4 yaitu tentang daur ulang. Tabel di bawah menunjukkan banyak aluminium yang diproduksi dan banyak kaleng bekas yang didaur ulang. Ayo gunakan data itu untuk menggambar grafik dan apa yang dapat kamu ceritakan tentang grafik tersebut. Kita mulai untuk yang pertama, yaitu membuat grafik untuk aluminium yang diproduksi. Tahun 1998, aluminium yang diproduksi yaitu 271.034. Kita buat titik terlebih dahulu. Berikutnya 1999 yaitu 275.751 sampai dengan terakhir tahun 2007 aluminium yang diproduksi yaitu 301.451. Setelah kita membuat titik-titik sesuai dengan data yang ada, selanjutnya tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis. Inilah grafik aluminium yang diproduksi. Untuk selanjutnya tinggal kita membuat grafik untuk aluminium yang didaur ulang. Mulai tahun 1998 yaitu 201.730, kemudian 1999 216.549, dan terakhir tahun 2007 yaitu 279.406. Selanjutnya tinggal kita membuat garis yang menghubungkan dari titik-titik tersebut. Berikutnya, apa yang dapat kamu ceritakan tentang grafik tersebut? Untuk yang pertama, dari grafik aluminium yang diproduksi. Terbanyak terjadi pada tahun 2004 dan terendahnya terjadi pada tahun 2000. Adapun perubahan terbanyak atau tertinggi terjadi yaitu tahun 2000 ke tahun 2001. Berikutnya dari grafik aluminium yang didaur ulang. Terbanyak terjadi pada tahun 2007, terendahnya terjadi pada tahun 1998. Adapun perubahan terbanyak terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2001. Kita lanjutkan halaman berikutnya, yaitu bilangan dan perhitungan. 1. Ayo baca bilangan-bilangan berikut. Bulatkan bilangan tersebut ke nilai tempat yang ditunjukkan dalam kurung. Yang pertama yaitu 3.824.901 diminta untuk dibulatkan ke nilai tempat 10 ribuan. Untuk memudahkan dalam penjelasan, di sini saya gunakan tabel nilai tempat. Perhatikan. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya, yaitu 3.824.901. Di sini diminta untuk dibulatkan ke nilai tempat puluhan ribu. Perhatikan pada tabel, yaitu diminta ke nilai tempat puluhan ribu. Untuk membulatkannya bagaimana? Yang harus kita perhatikan adalah angka setelah nilai tempat puluhan ribu atau yang berada di nilai tempat ribuan, di mana angkanya adalah angka 4. 4 kurang dari 5. Bila demikian, angka yang berada di nilai tempat puluhan ribu tetap, di mana angka tersebut yaitu 2, berarti tidak berubah, tetap 2 menjadi 382. Adapun yang berada setelah nilai tempat puluhan ribu, yaitu yang berada di nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, satuan, semuanya berubah menjadi 0. Dan demikian 3.824.901 dibulatkan ke puluhan ribu menjadi 3.820.000. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. 64.098.172. Bulatkan ke nilai tempat jutaan. Kita masukkan ke dalam tabel 64.098.172. Selanjutnya, karena di sini diminta ke nilai tempat jutaan, perhatikan pada nilai tempat jutaan.
di mana angka setelah nilai tempat jutaan yaitu 0. Dengan demikian, maka yang berada di nilai tempat jutaan yaitu angka 4 tetap menjadi, karena tidak berubah berarti tetap 64. Adapun setelah nilai tempat jutaan atau angka yang berada setelah nilai tempat jutaan yaitu yang berada di nilai tempat ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, semua berubah menjadi 0. Dengan demikian 64.098.172 dibulatkan ke nilai tempat jutaan menjadi 64 juta. Untuk selanjutnya nomor 3. Perhatikan untuk nomor 3, kelihatannya ini ada titik yang kurang tepat, kita salin saja, dipaskan untuk titiknya. Untuk nomor 3 ini kita baca 2.025.260.432. Selanjutnya diminta untuk dibulatkan ke 10 miliaran. Kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Di sini diminta untuk dibulatkan ke nilai tempat 10 miliaran. Untuk itu perhatikan angka yang berada setelah nilai tempat 10 miliaran atau yang berada di nilai tempat miliaran, yaitu angka 5. Karena di sini angka 5, maka angka yang berada di nilai tempat 10 miliaran ditambah 1, di mana 1 ditambah 1 menjadi 2. Sekarang menjadi 272. Adapun yang berada di nilai tempat miliaran sampai dengan ke nilai tempat satuan, semua berubah menjadi 0. Dan demikian untuk nomor 3 ini setelah kita bulatkan menjadi 2.720 miliar. Untuk selanjutnya nomor 2. Ayo tuliskan bilangan-bilangan berikut dalam sistem bilangan. 1. 300 kelompok 100 jutaan dan 68 kelompok 10 ribuan. Bagaimana untuk menuliskan dalam sistem bilangan? Pertama, perhatikan 300 kelompok 100 jutaan itu sama halnya dengan 300 dikali 100 jutaan, dan berarti ditambah 68 kelompok 10 ribuan berarti sama halnya dengan 68 dikali 10 ribuan. Selanjutnya kembali yang pertama, 300 dikali 100 jutaan sama halnya dengan 300 dikali 100 juta. Dengan demikian, sekarang bagaimana cara mengalihkan 300 dikali 100 juta? Caranya perhatikan 3 dikali 1 yaitu 3. Selanjutnya sisa 0 yang ada tinggal kita turunkan. Sekarang menjadi 30 miliar. Berikutnya ditambah 68 dikali 10 ribuan sama dengan 68 dikali 10 ribu. Cara mengalihkannya bagaimana? Perhatikan 68 dikali 1 yaitu 68. Berikutnya turunkan 0 yang ada menjadi 680 ribu. Berikutnya 30 miliar ditambah 680 ribu itu berapa? Caranya perhatikan, kita susun 30 miliar ditambah 680 ribu. 30 miliar ditambah 680 ribu sama dengan 30 miliar 680 ribu. Jadi 300 kelompok 100 jutaan dan 68 kelompok 10 ribuan dalam sistem bilangan sama dengan 30 miliar 680 ribu. Selanjutnya untuk nomor 2, 100 kelompok kali 80 miliar. Kita tulis ulang dalam bentuk lambang bilangan 100 dikali 80 miliar. Cara mengalihkannya atau menyelesaikannya yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian sisa 0 yang ada kita turunkan atau masukkan. Sekarang menjadi 8 triliun. Dengan demikian 100 kelompok kali 80 miliar yaitu 8 triliun. Berikutnya yaitu nomor 3. 250 triliun dibagi dalam 10 kelompok.
Kita tulis ulang, 250 triliun dibagi dengan 10. Caranya 250 bagi 10 tinggal 25. Dan demikian 250 triliun dibagi 10 yaitu 25 triliun. Bentuk bilangannya yaitu 25 ditambah dengan 0 sebanyak 12 buah. Dibaca 25 triliun. Untuk selanjutnya nomor 4, 5 kelompok satuan dan 3 kelompok 0, satuan. Kita tulis ulang, 5 kelompok satuan dan 3 kelompok 0, satuan. Untuk 5 kelompok satuan sama halnya dengan 5 dikali 1 yaitu 5, dan berarti ditambah 3 kelompok 0, satuan atau 3 dikali 0,1 yaitu 0,3. Sekarang 5 ditambah 0,3 sama dengan 5,3. Dan demikian 5 kelompok satuan dan 3 kelompok 0, satuan sama dengan 5,3. Berikutnya untuk nomor 5, 12 kelompok 0, satuan. Kita tulis ulang, 12 kelompok 0, satuan. 12 kelompok 0, satuan sama dengan 12 dikali 0,1. Berapa 12 dikali 0,1? Kita susun dulu untuk 12 dikali 0,1. Berikutnya 1 dikali 2 yaitu 2, 1 dikali 1, 1. Selanjutnya 0 dikali 2, 0, 0 kali 1, 0. Setelah itu tinggal kita jumlahkan yaitu 2, kemudian 1 tambah 0 yaitu 1, kemudian 0 tinggal kita turunkan. Setelah itu perhatikan pada bilangan yang dikalikan. Ada satu angka belakang koma, dan demikian hasilnya pun samakan, satu angka belakang koma menjadi 01,2. Adapun 0 yang di depan kita hilangkan menjadi 1,2. Dan demikian 12 kelompok 0, satuan sama dengan 1,2. Berikutnya untuk nomor 6, 4 kelompok 1/5. Kita tulis ulang, 4 kelompok 1/5. 4 kelompok 1/5 sama dengan 4 dikali 1/5. 4 dikali 1/5 itu berapa dan bagaimana caranya? Perhatikan caranya itu mudah, 4 dikali 1 yaitu 4/5. Dan demikian 4 kelompok 1/5 sama dengan 4/5. Berikutnya untuk nomor 7, pecahan campuran dan pecahan tidak sejati untuk 11 kelompok 1/7. Kita tulis ulang 11 kelompok 1/7, di mana 11 kelompok 1/7 sama halnya dengan 11 dikali 1/7. Berikutnya 11 dikali 1 yaitu 11/7. Ini merupakan pecahan tidak sejati yaitu 11/7. Kita jadikan ke bentuk pecahan campuran. Caranya 11 dibagi 7, di mana 11 bagi 7 yaitu 1, sisanya yaitu 4/7. Jadi untuk pecahan campurannya adalah 1/4/7. Dan demikian untuk nomor 7, pecahan campuran dan pecahan tidak sejati untuk 11 kelompok 1/7 yaitu 1/4/7. Adapun untuk pecahan tidak sejatinya yaitu 11/7. Untuk berikutnya nomor 3. Ayo beri tanda panah pada garis bilangan untuk bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, 0,2. Perhatikan pada garis bilangan tempat untuk 0,2. Kita kasih tanda panah. Berikutnya nomor 2, 6/10. 6/10 sama halnya dengan 6 bagi 10 yaitu 0,6. Sekarang kita akan mencari tempat untuk 0,6. Perhatikan tempatnya 0,6. Kita kasih tanda panah. Berikutnya untuk nomor 3, 1,6. Perhatikan letak untuk 1,6. Kita kasih tanda panah. Berikutnya nomor 4, 2,1. Perhatikan untuk letak 2,1. Kita kasih tanda panah. Berikutnya nomor 5, letak titik untuk 3, yaitu ada terakhir itu kita kasih tanda panah. Berikutnya nomor 6,
1/10. Perhatikan 1/10 samanya dengan 1 bagi 10 yaitu 0,1. Bila demikian 1/10 samanya dengan 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Bila demikian letak untuk nomor 6 atau 1,1 yaitu kita bisa lihat 1,1 kita kasih tanda panah. Itulah letaknya untuk angka-angka tersebut. Berikutnya untuk nomor 4, ayo urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. 0,08, kemudian 8, 0,8, 0,808 dan terakhir 0. Kita susun dulu untuk urutan sementaranya, mulai dari 0,08 sampai terakhir 0. Untuk mengurutkan dari yang terbesar, kita bisa melihat dari angka yang pertama, di mana yang pertama ada angka 8, itu urutan pertama atau nomor 1. Berikutnya setelah koma itu ada 0, ada 8, ada 8. Berarti untuk yang keduanya 0,808 dan ketiganya 0,8. Adapun untuk urutan keempat yaitu 0,08 dan terakhir yaitu 0 atau nomor 5-nya. Jadi untuk urutan mulai terbesarnya kita ulangi yaitu 8, kemudian 0,808, kemudian 0,8, kemudian 0,08 dan terakhir adalah 0. Untuk selanjutnya yaitu ayo berhitung. Nomor 1, 7,84 ditambah 4,32. Kita susun untuk penjumlahannya 7,84 ditambah 4,32. Berikutnya 4 ditambah 2 yaitu 6. Berikutnya 8 ditambah 3 11. Masukkan 1, simpan 1 di atas. Berikutnya turunkan koma. Selanjutnya 1 ditambah 7 menjadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Dan demikian 7,84 ditambah 4,32 yaitu 12,16. Berikutnya untuk nomor 2, 6,89 ditambah 5,3. Kita susun dulu 6,89 ditambah 5,3. Berikutnya 9 bisa langsung kita turunkan atau sama halnya dengan 9 tambah 0 yaitu 9. Berikutnya 8 ditambah 3. 8 tambah 3 yaitu 11. Masukkan 1, simpan 1 di atas. Berikutnya turunkan koma. Selanjutnya 1 ditambah 6 menjadi 7 tambah 5 12. Dan demikian 6,89 ditambah 5,3 yaitu 12,19. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui bahwa ketika kita menyusun penjumlahan atau pengurangan pada bilangan desimal, luruskan posisi komanya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. 8,4 dikurangi 2,01. Kita susun dulu 8,4 dikurangi 2,01. Selanjutnya, perhatikan di sini kita tambahkan 0 untuk pengurangan menjadi 0 dikurangi 1 tidak bisa, pinjam 1 ke depannya menjadi 10 dan 4 karena sudah dipinjamkan 1 sekarang menjadi 3. Setelah itu tinggal 10 dikurangi 1 yaitu 9. Berikutnya 3 dikurangi 0 3. Turunkan koma. Berikutnya 8 dikurangi 2 yaitu 6. Dan demikian 8,4 dikurangi 2,01 sama dengan 6,39. Selanjutnya yaitu soal untuk nomor 4. 3/8 ditambah 7/8. Cara penyelesaiannya 3 ditambah 7 yaitu 10/8. Perhatikan 10/8 di mana pembilang dan penyebut sama-sama bilangan genap. Kalau demikian bisa kita bagi 2 di mana 10 bagi 2 yaitu 5, 8 dibagi 2 4. Sekarang menjadi 5/4. 5/4 sama halnya dengan 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 yaitu 1, sisanya adalah 1/4 atau 1 bagi 4. Dan demikian 3/8 ditambah 7/8 sama dengan 1/4. Berikutnya untuk nomor 5, 2
2/7 ditambah 6/7. Perhatikan di posisi pecahan campurannya kita jadikan menjadi pecahan biasa dulu untuk memudahkan. Caranya 2 dikali 7 yaitu 14 ditambah 2 menjadi 16/7. Sekarang 16/7 ditambah 6/7. Berikutnya 16 ditambah 6 yaitu 22/7. 22/7 berarti 22 dibagi 7 yaitu 3, ataupun sisanya adalah 1/7. Dan demikian untuk nomor 5, 22/7 ditambah 6/7 yaitu 31/7. Untuk selanjutnya nomor 6, 17/9 ditambah 47/9. Caranya itu bagaimana? Perhatikan, kita jumlahkan dulu untuk bilangan aslinya yaitu 1 ditambah 4, 5. Berikutnya 7 ditambah 7 yaitu 14/9. Sekarang 5 14/9. Perhatikan di posisi bilangan pecahannya 14/9 kita jadikan ke bentuk pecahan campuran. 14 dibagi 9 yaitu 1, ataupun sisanya adalah 5/9. Sekarang soal menjadi 5 ditambah 1 5/9. 5 ditambah 1 5/9 sama dengan 6 5/9. Dan demikian untuk nomor 6, 17/9 ditambah 47/9 sama dengan 6 5/9. Berikutnya untuk latihan soal nomor 7. 1/3 dikurangi 2/3. Caranya, pertama kita jadikan pecahan biasa untuk pecahan campurannya. 1 dikali 3 yaitu 3 ditambah 1 menjadi 4/3. Berikutnya dikurangi 2/3. Setelah itu 4 dikurangi 2 yaitu 2/3. Dan demikian 1/3 dikurangi 2/3 sama dengan 2/3. Berikutnya untuk nomor 8. 8 1/5 dikurangi 2 3/5. Kita jadikan ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 8 dikali 5 yaitu 40 ditambah 1 menjadi 41/5. Berikutnya dikurangi 2 3/5. Kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 5 yaitu 10 tambah 3 menjadi 13/5. Sekarang 41/5 dikurangi 13/5. 41 dikurangi 13 yaitu 28/5. 28/5 atau 28 dibagi 5 yaitu 5, adapun sisanya 3/5. Dan demikian 8 1/5 dikurangi 2 3/5 sama dengan 5 3/5. Berikutnya untuk nomor 9. 3 dikurangi 5/6. Untuk angka 3-nya kita jadikan ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Caranya 3 dikurangi 1, 2, ataupun 1 sama halnya dengan 6/6. Hal ini karena penyebutnya adalah 6 sehingga menjadi 26/6. Berikutnya dikurangi 5/6. Berikutnya 2 bisa kita langsung turunkan dulu. Setelah itu tinggal pecahannya 6 dikurangi 5 itu 1/6. Dan demikian 3 dikurangi 5/6 sama dengan 21/6. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 10. 106 dikali 247. Kita susun dulu untuk menghitungnya. Berikutnya 7 dikali 6 yaitu 42. Masukkan 2-nya, simpan 4. Berikutnya 7 dikali 0 yaitu 0, tambah simpanan yang ada yaitu tambah 4 menjadi 4. Selanjutnya 7 kali 1 yaitu 7. Berikutnya tinggal 4 dikali 6 yaitu 24. Masukkan 4-nya, simpan 2. Berikutnya 4 dikali 0, 0 tambah simpanan yang ada yaitu tambah 2 menjadi 2. Berikutnya 4 dikali 1 yaitu 4. Selanjutnya 2 dikali 6 12, masukkan 2-nya, simpan 1. Berikutnya 2 kali 0 0 ditambah simpanan yang ada yaitu tambah 1 menjadi 1. Berikutnya 2 dikali 1 2. Setelah itu tinggal kita jumlahkan yaitu 2. Berikutnya 4 tambah 4 8. Selanjutnya 7 tambah 2 menjadi 9 ditambah 2
11, masukkan 1, simpan 1 di atas. Berikutnya 1 tambah 4 yaitu 5 ditambah 1 menjadi 6. Berikutnya 2 tinggal kita turunkan. Dan demikian 106 dikali 247 yaitu 26.182. Untuk berikutnya soal nomor 11, 0,61 dikali 8. Kita susun dulu 0,61 dikali 8. Selanjutnya 8 dikali 1 yaitu 8, 8 dikali 6, 48, masukkan 8-nya, simpan 4. Berikutnya 8 dikali 0 yaitu 0, ditambah simpanan yang ada yaitu tambah 4 menjadi 4. Setelah itu perhatikan kembali pada bilangan yang dikalikan. Ada berapa angka belakang koma, yaitu ada 2 angka. Dan demikian maka di hasilnya pun samakan 2 angka belakang koma menjadi 4,88. Dan demikian 0,61 dikali 8 yaitu 4,88. Berikutnya soal untuk nomor 12, 0,24 dikali 75. Kita susun untuk perkaliannya 0,24 dikali 75. Selanjutnya 5 dikali 4, 20, masukkan nolnya, simpan 2. Berikutnya 5 dikali 2 yaitu 10, tambah simpanan yang ada yaitu tambah 2 menjadi 12. Masukkan 2-nya, simpan 1 ya. Berikutnya 5 dikali 0 yaitu 0, tambah simpanan yang ada yaitu tambah 1 menjadi 1. Selanjutnya 7 dikali 4. 7 dikali 4, 28, masukkan 8-nya, simpan 2-nya. Berikutnya 7 dikali 2 yaitu 14, ditambah simpanan yang ada yaitu tambah 2 menjadi 16, masukkan 6-nya, simpan 1-nya. Berikutnya 7 dikali 0, 0, tambah simpanan yang ada yaitu tambah 1 menjadi 1. Setelah itu tinggal kita jumlahkan yaitu 0, kemudian 2 ditambah 8, 10, masukkan 0-nya, simpan 1 di atas. Selanjutnya 1 ditambah 1, 2 ditambah 6 menjadi 8. Berikutnya 1 tinggal kita turunkan. Perhatikan pada bilangan yang dikalikan. Ada 2 angka belakang koma. Dan demikian hasilnya pun samakan 2 angka belakang koma menjadi 18,00. Adapun 0 belakang koma kita hilangkan menjadi 18. Dan demikian 0,24 dikali 75 yaitu 18. Berikutnya untuk nomor 13, 96 dibagi 12. Kita gunakan pembagian Prokapit. 96 bagi 12. 9 dibagi 12 tidak bisa, maka menjadi 96 bagi 12 yaitu 8. 12 dikali 8, 96. Berikutnya 96 dikurangi 96, 0. Dan demikian untuk nomor 13, 96 dibagi 12 yaitu 8. Berikutnya untuk nomor 14, 864 dibagi 36. 86 dibagi 36 yaitu 2. 36 dikali 2, 72. Berikutnya 86 dikurangi 72 tinggal 14. Turunkan 4, sekarang menjadi 144 dibagi 36 yaitu 4. 36 dikali 4, 144. Selanjutnya 144 dikurangi 144 yaitu 0. Dan demikian untuk nomor 14, 864 dibagi 36 yaitu 24. Selanjutnya untuk nomor 15, 180 dibagi 72. 108 dibagi 72, 1, 72 dikali 1 sama dengan 72. Berikutnya 108 dikurangi 72. 8 kurangi 2, 6, dan 10 kurangi 7, 3, menjadi 36. Berikutnya turunkan 0 menjadi 360 dibagi 72 yaitu 5. 72 dikali 5, 360. Selanjutnya 360 dikurangi 360 yaitu 0. Dan demikian 1080 dibagi 72 yaitu 15. Berikutnya yaitu nomor 16, 75,2 dibagi 8. Kita susun menggunakan pembagian Prokapit. 75,2 dibagi 8. Pertama kita taruh dulu untuk komanya di atas. Berikutnya 75 dibagi 8 yaitu 9. 8 dikali 9, 72. Selanjutnya 75 dikurangi 72 tinggal 3. Kemudian turunkan 2 menjadi 32 dibagi 8 yaitu 4.
8 dikali 4, 32. Berikutnya 32 dikurangi 32 yaitu 0. Dengan demikian 75,2 dibagi 8 yaitu 9,4. Selanjutnya yaitu nomor 17, 3,68 dibagi 16. Kita susun dulu pembagian prokapitnya. 3,68 dibagi 16. Pertama kita masukkan dulu untuk komanya di atas. Selanjutnya 3 dibagi 16. Karena 3 kurang dari 16 atau lebih kecil dari 16 maka hasilnya adalah 0. Berikutnya 36 dibagi 16. 36 bagi 16 yaitu 2. Selanjutnya 16 dikali 2 sama dengan 32. Berikutnya 36 dikurangi 32 yaitu 4. Setelah itu tinggal kita turunkan 8 menjadi 48 dibagi 16 yaitu 3. 16 dikali 3 48. Selanjutnya 48 dikurangi 48 yaitu 0. Dengan demikian 3,68 dibagi 16 yaitu 0,23. Berikutnya untuk nomor 18. 45 dibagi 36. Kita susun untuk pembagian prokapitnya. 45 dibagi 36. 45 dibagi 36 yaitu 1. Berikutnya 36 dikali 1 yaitu 36. Setelah itu tinggal 45 dikurangi 36 tinggal 9. 9 dibagi 36 tidak bisa, maka tambahkan 0 dan di atas tambahkan koma. Sekarang 90 dibagi 36 yaitu 2. 36 dikali 2 72. Selanjutnya 90 dikurangi 72 tinggal 18. 18 dibagi 36 tidak bisa, tambahkan 0 menjadi 180 dibagi 36 yaitu 5. 36 dikali 5 sama dengan 180. Berikutnya 180 dikurangi 180 0. Dan demikian 45 dibagi 36 yaitu 1,25. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Ada 144 paket yang dikirim menggunakan 3 truk. Jika banyak paket dalam setiap truk sama, berapa banyak paket yang diangkut masing-masing truk? Untuk mengetahui berapa banyak paket yang diangkut masing-masing truk, caranya yaitu jumlah paket dibagi 3. Jumlah paket berarti 144 dibagi 3. Kita gunakan pembagian prokapit untuk membagi 144 dibagi 3. 14 dibagi 3 yaitu 4. 3 dikali 4 12. Berikutnya 14 dikurangi 12 tinggal 2. Turunkan 4 menjadi 24 dibagi 3 yaitu 8. 3 dikali 8 24. Berikutnya 24 dikurangi 24 0. Dan demikian 144 dibagi 3 yaitu 48. Berapa banyak paket yang diangkut masing-masing truk? Maka jawabannya adalah 48 paket. Untuk berikutnya soal nomor 7. Perhatikan langkah-langkah operasi bilangan berikut. Temukan dan perbaiki kesalahan yang terjadi. Untuk nomor 1, 10 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Di mana letak kesalahannya? Kita tulis ulang untuk soalnya. 10 dikurangi 3 kali 2. Apabila ada pengurangan dan perkalian, selesaikan terlebih dahulu untuk perkaliannya, yaitu 3 kali 2 dulu. 3 dikali 2 6. Dengan demikian sekarang menjadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Berikutnya untuk soal nomor 2, 21 ditambah 80 dikali buka kurung 13 dikurangi 7 tutup kurung sama dengan 101 dikali 6 sama dengan 606. Di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya? Perhatikan, kita tulis ulang untuk soalnya. 21 ditambah 80 dikali buka kurung 13 dikurangi 7 tutup kurung. Apabila ada soal demikian, maka selesaikan terlebih dahulu yang berada dalam kurung, yaitu 13 dikurangi 7 dulu. 13 kurangi 7 yaitu 6. Sehingga sekarang bentuk soal menjadi
21 ditambah 80 dikali 6. Sekarang ada penjumlahan, ada perkalian, maka selesaikan terlebih dahulu yaitu perkaliannya. 80 dikali 6, 480. Sehingga soal menjadi 21 ditambah 480, yaitu 501. Untuk selanjutnya nomor 8, sebanyak 127 siswa kelas 4 akan naik ke puncak Monumen Nasional atau Monas dengan menggunakan lift. Setiap kali pengangkutan, lift memuat paling banyak 25 orang siswa. Ditanyakan untuk nomor 1, paling sedikit berapa kali pengangkutan lift yang dibutuhkan agar seluruh siswa sampai ke puncak Monas? Untuk mengetahui berapa kali pengangkutan, berarti caranya 127 dibagi 25. 127 bagi 25 yaitu 5, 25 dikali 5, 125. Berikutnya 127 dikurangi 125 yaitu 2. Di sini 127 dibagi 25 yaitu 5, sisanya adalah 2. Bila demikian, apabila 5 kali pengangkutan, maka masih ada sisa siswa yaitu 2 anak atau 2 siswa. Bila demikian, agar terangkut semuanya sampai ke puncak Monas, maka dibutuhkan 6 kali pengangkutan. Berikutnya untuk nomor 2, kita ingin mencoba mengangkut siswa dengan jumlah yang sama sebanyak 6 kali perjalanan. Bagaimana hendaknya kita membagi siswa-siswa tersebut? Di sini kita bagi dulu untuk jumlah siswa yaitu 127 dibagi 6. 12 dibagi 6, 2, 6 kali 2, 12. Berikutnya 12 dikurangi 12, 0, turunkan 7, sekarang 7 dibagi 6 yaitu 1, 6 dikali 1, 6. Selanjutnya 7 dikurangi 6, 1. Dengan demikian, apabila jumlah seluruh siswa yaitu 127 siswa diangkut menggunakan lift sebanyak 6 kali perjalanan, maka setiap lift akan menampung 21 siswa dan lebih 1. Ataupun lebihnya 1 itu bagaimana? Agar tetap 6 kali perjalanan, lebihnya kita tambahkan ke salah satu lift. Sehingga ada salah satu lift yang berisi 21 ditambah 1 yaitu 22. Dan demikian, maka akan terdapat 5 perjalanan berisi 21 siswa dan 1 perjalanan berisi 22 siswa. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.